Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Rahmi Maulana Baiti. Nah, pada konten kali ini saya akan mengenalkan tentang disjunksi dan konjungsi pada logika matematika. Sebelum masuk pada materi, sebelumnya saya akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran dan juga indikator pembelajaran. So, simak sampai akhir ya, oke? Nah, masuk pada indikator pembelajaran. Yang pertama, membedakan bentuk kalimat-kalimat yang merupakan pernyataan atau bukan. Lalu yang kedua, menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan dalam matematika. Yang ketiga, menentukan ingkaran atau negasi dari suatu pernyataan dalam matematika. Dan yang keempat atau yang terakhir, yaitu mengidentifikasi pernyataan majemuk berbentuk konjungsi dan juga disjungsi. Selanjutnya, yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat membedakan bentuk kalimat-kalimat yang merupakan pernyataan atau bukan. Yang kedua, siswa dapat menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan dalam matematika. Yang ketiga, siswa dapat menentukan ingkaran atau negasi dari suatu pernyataan dalam matematika. Dan yang keempat, siswa dapat membedakan pernyataan majemuk berbentuk konjungsi dan disjungsi. Oke, sebelum kita mempelajari lebih lanjut nih materi yang nanti akan kita temui, ada baiknya kita mengenal dulu apa itu logika matematika. Nah, logika matematika adalah aturan berpikir atau landasan tentang bagaimana cara kita mengambil kesimpulan. Di sini juga ada proposisi, istilahnya itu proposisi, yaitu suatu pernyataan yang mempunyai dua kemungkinan nilai kebenaran, yaitu benar atau salah, tetapi tidak mungkin keduanya. Jadi pernyataan itu akan mempunyai nilai benar atau salah. Tidak mungkin suatu pernyataan bernilai benar juga salah. Jadi ketika pernyataan itu benar, maka tidak mungkin salah. Dan begitu pula sebaliknya. Nah, di sini nih, apa sih contoh pernyataan nih ya? Di sini contohnya nih ya, pernyataan hasil kali 5 dan 4 adalah 20. Itu adalah contoh dari pernyataan yang bernilai benar. 5 kali 4 20 kan. Nah, terus ada juga nih pernyataan yang bernilai salah, yaitu semua unggas dapat terbang. Itu merupakan suatu pernyataan, tapi bernilai salah karena tidak semua unggas dapat terbang. Contohnya ayam misalnya ya kan. Jadi itu merupakan contoh dari suatu pernyataan yang bernilai benar atau salah. Ada juga nih yang contohnya bukan pernyataan, supaya kita bisa membedakan mana pernyataan dan mana yang bukan. Contohnya di sini bukan pernyataan. Contohnya seperti ini. Apakah Nina sudah makan? Itu bukan suatu pernyataan ya, itu malah ke pertanyaan, kalimat bertanya, bukan pernyataan. Jadi bisa dibedakan ya teman-teman, bagaimana kalimat pernyataan dan bagaimana kalimat yang bukan pernyataan. Atau mana kalimat yang pernyataan bernilai benar dan juga pernyataan bernilai salah. Yaitu suatu pernyataan akan dinotasikan dengan huruf kecil seperti P, Q, R, dan lain sebagainya. Misalnya P, semua bilangan prima adalah ganjil.
Itu satu pernyataannya. Langsung selanjutnya Q-nya yaitu Jakarta ibu kota Indonesia. Nah, itu merupakan suatu pernyataan. Nah, ada dua dasar untuk menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan, yaitu yang pertama, dengan dasar empiris. Jadi jika nilai kebenaran ditentukan dengan pengamatan pada saat tertentu. Contohnya, rambut adik panjang, atau contoh lain, besok pagi cuaca cerah. Itu merupakan suatu contoh pernyataan yang dinilai dengan dasar empiris. Jadi ini nilai kebenarannya tidak mutlak, tapi berdasarkan pengamatan pada saat tertentu. Sedangkan dasar yang kedua yaitu dasar tidak empiris. Jika nilai kebenaran ditentukan menurut kaidah atau hukum tertentu, jadi nilai mutlak, tidak terkait oleh waktu dan tempat. Ini kebalikan dari dasar empiris. Jika dasar empiris itu pada saat tertentu, nah sedangkan dasar tidak empiris ini kebenarannya mutlak menurut kaidah atau hukum. Nah, contoh kalimatnya nih ya. Jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Nah, itu merupakan pernyataan yang bernilai benar yang ditentukan oleh kaidah atau hukum tertentu. Jadi ini bernilai mutlak, tidak terikat oleh waktu dan tempat. Kalimat selanjutnya, pernyataan selanjutnya yaitu Tugu Muda terletak di kota Semarang. Ini juga sudah bernilai benarnya itu mutlak gitu. Jadi tidak terikat oleh waktu dan tempat. Nah, selanjutnya kita mengenal istilah ingkaran atau negasi. Didefinisikan sebagai suatu pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan semula. Ini nih simbolnya seperti ini. Nah, seperti yang tertera pada tabel di atas, artinya jika suatu pernyataan P bernilai benar, maka ingkaran Q akan bernilai salah. Dan begitu pula sebaliknya, jika suatu pernyataan P bernilai salah, maka ingkaran Q akan bernilai benar. Contoh kalimat nih, P, ayah pergi ke pasar, maka negasi Q-nya adalah ayah tidak pergi ke pasar. Contoh lain, P, semua unggas adalah burung, maka negasi Q-nya adalah ada unggas yang bukan burung. Bisa dipahami ya teman-teman bagaimana itu ingkaran, apa itu ingkaran, dan bagaimana tabel kebenaran ketika diterapkan hukum ingkaran ini. Jadi ingkaran itu sebaliknya gitu, yang berlawanan dengan pernyataan semula. Semoga dapat dipahami untuk ingkaran, untuk materi ingkaran. Nah, setelah tadi kita mengenal logika matematika dari definisinya, kemudian proposisi, kemudian ingkaran dan negasi, kita masuk pada kalimat majemuk, yaitu pada konjungsi. Suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung dan, sehingga membentuk pernyataan majemuk P dan Q yang disebut dengan konjungsi, yang dilambangkan dengan lambang yang tertera di atas tadi nah seperti itu, serta tabel kebenarannya bisa teman-teman lihat di atas ya. Nah, dari tabel itu dapat disimpulkan bahwa dalam konsep konjungsi akan bernilai benar jika dan hanya jika kedua pernyataan P dan Q itu bernilai benar. Jadi ketika pernyataan P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka konjungsinya pun akan bernilai benar. Sedangkan ketika P-nya bernilai salah ataupun Q-nya bernilai salah, maka konjungsi P-nya pun itu konjungsi Q-nya pun itu akan bernilai salah, apalagi ketika dua-duanya bernilai salah. Nah, contoh dalam kalimat nih, P-nya adalah 3 adalah bilangan prima. Itu pernyataan bernilai benar kan? Q-nya 3 adalah bilangan ganjil. Itu pun pernyataan yang bernilai benar. Maka P konjungsi Q adalah 3 adalah bilangan prima dan ganjil. Nah, itu pun menjadi pernyataan bernilai benar karena P dan Q-nya bernilai benar. Kita coba untuk Q-nya bernilai salah. Contohnya P
3 adalah bilangan prima. Itu pernyataan benar kan? Selanjutnya untuk Q-nya 3 adalah bilangan genap. Itu pernyataan bernilai salah kan? Nah, ketika P konjungsi Q, maka P konjungsi Q itu 3 adalah bilangan prima dan genap. Itu kan menjadi pernyataan yang salah ya, pernyataan yang bernilai salah gitu. Jadi untuk konjungsi ini akan bernilai benar jika dan hanya jika kedua pernyataan P dan Q itu bernilai benar. Nah, selanjutnya kalimat majemuk yang kedua yaitu disjungsi. Sekaligus ini menjadi materi terakhir yang akan saya sampaikan dulu ya. Submateri terakhir yang akan saya sampaikan. Nanti kita ketemu lagi untuk membahas kalimat-kalimat majemuk dari logika matematika yang lain. Nah, disjungsi ini yaitu suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung atau, sehingga membentuk pernyataan majemuk P atau Q yang disebut disjungsi, yang dilambangkan dengan lambang P disjungsi Q. Itu bisa dilihat di atas ya oleh teman-teman. Saya sertakan lambangnya serta tabel kebenarannya. Nah, sama teman-teman itu bisa diperhatikan tabel kebenarannya. Bisa dilihat bagaimana bedanya dengan tabel kebenaran dari konjungsi. Nah, dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa dalam konsep disjungsi ini hanya akan bernilai salah jika kedua pernyataan P dan Q-nya itu salah. Jadi jika P dan Q-nya salah, maka P disjungsi Q-nya akan salah. Tapi jika salah satunya bernilai benar, maka P disjungsi Q-nya itu akan bernilai benar. Gitu. Nah, contoh kalimat. Contoh kalimat kita bawa dari contoh kalimat. Nah, paus adalah mamalia. Itu suatu pernyataan yang benar. Kemudian Q-nya, paus adalah herbivora. Itu suatu pernyataan yang bernilai salah. Nah, P disjungsi Q, paus adalah mamalia atau herbivora. Pernyataan akan tetap bernilai benar karena tadi apa? Disjungsi itu jika salah satunya sudah bernilai benar, maka disjungsinya pun akan bernilai benar. Sedangkan tadi kalau konjungsi itu akan bernilai benar jika keduanya bernilai benar. Sedangkan disjungsi itu akan bernilai salah jika keduanya bernilai salah. Semoga teman-teman bisa memahami ya tadi dari negasi, kemudian konjungsi, lalu disjungsi itu bagaimana pemahamannya. Apakah itu pernyataan, apakah bukan, tadi di pengenalan. Semoga teman-teman bisa paham dengan sedikit materi dari logika matematika ini dari saya. Tak terasa ya, sudah beberapa menit saya menyampaikan beberapa hal yang berbagi gitu. Konteksnya itu berbagi beberapa hal yang sedikit saya kuasai mengenai logika matematika. Nanti kita bertemu lagi untuk membahas kalimat-kalimat majemuk lainnya. Masih banyak nih materi logika matematika yang harus kita pahami. Sampai sini dulu materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Semangat dan selamat belajar. Terima kasih. See you.